Hai guys, balik lagi di Rumah Tua. Trinil Kembalikan Tubuhku. Film ini bercerita tentang misteri hantu tanpa kepala. Trinil Kembalikan Tubuhku ini akhirnya menyapa penggemar film horor lokal pada 4 Januari 2024 dengan kisahnya yang penuh plot twist. Sejak tayang perdana di seluruh bioskop tanah air, film horor yang digarap oleh Hanung Bramantyo ini mampu menarik perhatian publik. Sebagai film pembuka di tahun 2024, Trinil Kembalikan Tubuhku menyajikan horor yang khas dengan tahun 80-an. Dengan durasi 1 jam 41 menit, film ini memiliki ruang yang cukup untuk menyuguhkan sajian horor lokal. Peran Hanung Bramantyo di kursi sutradara juga membuat publik penasaran karena sebelumnya Hanung banyak menggarap drama. Gak cuma itu, produksi film Trinil Kembalikan Tubuhku ini juga melibatkan 2 rumah produksi, yaitu Dapur Film yang dimiliki Hanung Bramantyo dan PH7 Sky Motion dari Malaysia. Selain keterlibatan 2 rumah produksi, film ini menawarkan daya tarik dari jajaran pemainnya. Ada Wulan Guritno, Carmela van der Krook, Rangga Natra, Fatah Amin, dan Shalom Razade. Film horor Trinil Kembalikan Tubuhku ini mengikuti kisah pasangan suami istri Rara yang diperankan Carmela van der Krook dan Sutan yang diperankan Rangga Natra yang memulai hidup baru di dekat perkebunan teh. Setelah pulang dari liburan bulan madu, Rara mewarisi kebun teh dari sang ayah. Awalnya kehidupan mereka berjalan baik-baik saja. Rara menerima warisan dan Sultan kembali bekerja di rumah sakit. Akan tetapi, hidup bahagia pasangan ini seketika berubah mencekam saat Rara mengalami ketindihan di malam hari. Gara-gara serangan peristiwa gaib itu, Sultan khawatir dan ingin membantu Rara. Akan tetapi Rara skeptis dan bersikeras kalau kejadian gaib ini hanya akibat dari kelelahan fisik karena ia sibuk mengurus kebun. Meski begitu, Rara selalu diteror oleh hantu tanpa kepala yang menyebutkan kalimat Trinil balekno gembungku, yang artinya Trinil kembalikan tubuhku. Setelah terus ragu, Rara akhirnya menerima ide Sultan untuk meminta bantuan dari Yusof yang diperankan Fatah Amin. Sultan berharap kehadiran Yusof di rumahnya dapat membantu mereka memecahkan misteri hantu kuyang tersebut. Lantas, mampukah mereka mengusir hantu itu? Apakah ada kebenaran di balik sosok hantu kuyang yang memanggil nama kecil Rara? Nah, gak cuma itu nih. Trinil Kembalikan Tubuhku ini juga menawarkan premis yang klasik. Dengan premis yang penuh elemen khas horor lokal, film ini menawarkan kisah tentang teror hantu kuyang. Di balik sosok hantu kuyang yang meneror Rara, ada sekelumit misteri yang membuat penonton penasaran. Kisahnya pun bermula dari kepindahan Rara dan suaminya ke rumah baru. Jadi sekilas film ini memiliki premis yang klasik. Akan tetapi cara penulis naskah bersama Hanung dalam mengeksplor elemen horornya terasa menarik. Film ini mengeksplor hantu tanpa kepala atau kuyang dan kejadian mistis ketindihan yang akhirnya menciptakan sentuhan khas. Buat pecinta horor, film ini punya daya tarik dari rentetan kejadian mistis yang menghantui tokoh utamanya. Terinspirasi dari drama radio populer tahun 1985, film ini rupanya tidak mengemas konsep cerita baru, tetapi idenya terinspirasi dari drama radio lama. Drama yang populer pada tahun 80-an ini punya cerita yang khas, terutama pada kalimat Trinil balekno gembungku. Di film yang digarap Hanung ini, kalimat khas itu kembali ditampilkan sehingga keunikan pada film jadulnya nggak hilang. Jadi, gimana nih pendapat kalian? Udah ada yang nonton film ini? Kalau udah, aku mau tahu dong, gimana tanggapan kalian tentang film horor yang diproduksi Hanung Bramantyo ini? Tulis di kolom komentar ya.